itulah artinya awal waktu. Awal waktu itu membuktikan bahwa perputaran waktu itu dibuktikan dengan azan, dan itu bukti bahwa yang namanya Allah menguasai waktu, bahwa yang namanya Islam itu tegak dari ujung, di alam semesta gitu ya, dengan surah azan dari waktu ke waktu. Kalau kita perhatikan misalnya dari Indonesia Timur sampai Indonesia Barat, itu kan sebenarnya azan dari tiap menit tidak berubah. Tiap menit gitu ya, dari 24 jam itu gitu. Ya kalau memang sudah kebiasaannya begitu dan masjid sudah lebih dulu di situ, ya Anda mesti terima. Nah. Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bukan main. Bagaimana, sehat Bang Ihsanuddin Nursi hari ini? Insya Allah ya. Terus semangat ya. Maklum ini 39 hari lagi Ramadan ini. Tapi Bang Ihsanuddin ini kan pengurus DKM juga di Tebet yang saya tahu ya. Yang harusnya masjidnya sudah direnovasi nih sama Pak Gubernur. Tapi nunggu kiriman tim nampaknya. Harusnya begitu. Mudah-mudahan ini para asistennya dengar itu ya, masjid kita. Mudah-mudahan insya Allah. Masjid apa Bang Ihsanuddin Nursi? Masjid apa namanya tuh? Ittihad, Masjid Namira, Masjid Namira. Bagaimana Bang? Tarhim atau apa? Ini kan ada aturan. Ini negeri kita ini luar biasa Bang. Kalau kata orang itu, Belanda itu punya warisan tuh aturan luar biasa. Konstitusinya kita ini udah keren. Tapi kemarin MK yang ngomong loh, kita melanggar inkonstitusional, sebuah aturan yang sangat mendasar. Nah ini lagi, Menteri Agama bikin sebuah aturan baru, urusan masjid lagi, dan speaker. Ya di beberapa tempat memang masalah, tapi di pegunungan ini menjadi sebuah hiburan atau kecintaan menanti kita dalam pagi atau saat tiba waktu sholat. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat ini, bled dari Menteri Agama ini? Mungkin ada komentar sebagai pengurus DKM juga ini, silakan Bang. Satu aturan itu pijakannya, kalau undang-undang pijakannya konstitusi, tapi konstitusi tidak berdiri sendiri. Dia muncul dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat sumbernya agama. Itu. Jadi kalau kita mau lihat, moral itu adalah nilai-nilai yang muncul dari agama. Sementara etika itu muncul dan berkembang dari kehidupan masyarakat. Jadi kalau undang-undang tunduk pada moral dan etika, maka satu peraturan presiden bahkan peraturan menteri, ini saya pakai tata urutan perundang-undangan ya. Kalau kita tetap menggunakan tata urutan perundang-undangan, maka satu peraturan menteri mestinya ngelihat ke atas. Melihat bagaimana ketentuan-ketentuan PP atau Perpresnya, gitu ya. Ini ada undang-undang ini yang begini yang ngaturin tata urutan perundang-undangan. Sementara Perpres, Kepres atau peraturan menteri tunduk pada undang-undang, undang-undang tunduk pada konstitusi. Konstitusi mengakui atas ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis, dan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis itu bersumber dari etika dan moral. Gitu. Nah, satu peraturan menteri yang tidak tunduk atau kemudian bahkan bertentangan dari nilai-nilai berkembang di masyarakat, itu masuk dalam kategorisasi bukan cuma sekedar mengontrol satu tindakan masyarakat, tapi sedang merekayasa satu kondisi sosial. Jadi ketika dia lihat satu perkembangan nilai-nilai masyarakat itu tentang speaker misalnya, sudah sedemikian rupa, maka dia bermaksud merekayasa untuk mengurangi speaker tadi, atau bahkan makin lama makin menghilangkan suara speaker dari masjid. Itu yang disebut dengan social engineering. Jadi social control di satu sisi pendekatannya, sisi lain juga pendekatan social engineering, perekayasaan sosial. Nah, satu perekayasaan sosial yang dibuat oleh otoritas itu berhadapan dengan paling tidak ada 3 hal. Berhadapan dengan berhadapan dengan masyarakat yang mendukungnya, lalu masyarakat yang menolaknya, atau masyarakat yang tidak peduli apakah itu begitu atau tidak begitu. Maka yang kita persoalkan adalah soal masyarakat yang mendukung atau masyarakat yang tidak mendukung. Nah, kalau dilihat mayoritas Islam, mestinya yang lebih banyak yang mendukung, gitu.
Kalau dia lihat dari situ artinya mendukung pada cerita masjid tetap melakukan speakernya. Tapi yang mendukung kebijakan menterinya, yang tidak mendukung kebijakan menteri itu adalah masyarakat mayoritas Islam, yang tidak mendukungnya pasti dari non-Muslim gitu. Jadi ini yang disebut sesungguhnya mengakui dari nilai-nilai berkembang di masyarakat. Nilai-nilai berkembang di masyarakat adalah speaker itu biasa-biasa aja gitu. Tidak juga merupakan masalah. Kan dari zaman Yusuf Kala sebagai wapres dia sudah ngomong macam-macam tuh soal speaker gitu ya. Ya sekarang dilanjutin dengan mengatur 100 desibel. 100 desibel itu Anda tergantung sekali pada penggunaan speakernya, Pak. Mereknya. Iya, apakah Anda menggunakan merek loudspeaker untuk public area atau loudspeaker untuk yang namanya untuk music atau speaker untuk yang namanya vokal, melulu pada vokal atau untuk yang namanya indoor, itu berbeda 100 desibelnya. Ini 100 desibel indoor atau outdoor nih. Saya kebetulan agak sedikit ngerti gitu kalau soal sound system tata suara nih. Jadi kalau menggunakan public area, penggunaan itu 100 desibel dengan menggunakan katakan speaker, katakan pakai Altex gitu ya, atau menggunakan pakai merek yang lain gitu yang biasa pakai indoor untuk sound system tata suara gitu, untuk musik, itu akan berbeda 100 desibel. Memang ukurannya betul desibel, tapi desibel indoor sama desibel outdoor itu berbeda. Desibel untuk yang namanya public area, untuk yang namanya musik, bahkan katakan untuk musik dengan jenis musiknya katakan klasik atau kemudian populer atau jazz atau rock atau heavy metal, itu juga beda lagi. Jadi ada problematik dari yang saya maksud ada problematiknya adalah ini kan cuma sekedar untuk membatasi supaya suaranya tidak terlampau besar gitu sehingga katakan mengganggu yang non muslim. Nah, sampai di sini ada dua kritik saya, kritik internal. Ya masjid memperbaiki kualitas tata suaranya. Tata suara kan banyak tuh kita dengar cuman gede aja tapi kualitasnya nggak jernih gitu. Hancur-hancuran komat azan. Iya, hancur-hancuran. Saya misalnya ngedengar di satu tempat gitu, wah gede tapi nggak jelas apa yang disampaikan gitu. Karena memang speakernya hancur-hancuran gitu, nggak jernih. Yang gitu. penting nggak bulat, nggak jernih gitu, nggak utuh. Gitu ya. Terus ada reverberation-nya, padahal reverberation tidak diperlukan kalau untuk vokal gitu. Ada gemanya, ada echo-nya gitu. Itu kritik kita terhadap semua masjid gitu ya. Semua tuh saya tidak peduli masjid manapun. Karena dibutuhkan speaker yang jernih, suara yang jernih, yang bulat gitu dan dalam rangka tadi memang mengumandangkan azan, terutama mengumandangkan azan karena azan itu hidup 24 jam. Jadi kalau kita itulah artinya awal waktu itu membuktikan bahwa perputaran waktu itu dibuktikan dengan azan dan itu bukti bahwa yang namanya Allah menguasai waktu, bahwa yang namanya Islam itu tegak dari di alam semesta gitu ya dengan suara azan dari waktu ke waktu. Kalau kita perhatikan misalnya dari Indonesia Timur sampai Indonesia Barat, itu kan sebenarnya azan dari tiap menit tidak berubah. Tiap menit gitu ya dari 24 jam itu gitu. Kecuali pada posisi isya ke subuh gitu agak jeda sebentar gitu karena memang pada malam hari. Itu kritik kita ke internal, ke dalam, ke umat Islam. Kritik kita atau katakan pemikiran kita untuk eksternal, untuk non muslim ya kalau memang sudah kebiasaannya begitu dan masjid sudah lebih dulu di situ ya Anda mesti terima. Kita bisa lihat misalnya satu kawasan perumahan di kawasan Tangerang gitu ya, kan hampir nggak ada masjidnya sepi sekali gitu, sehingga jarak rumah 2 km pun nggak ada speaker kedengaran. Atau kita pergi misalnya ke kawasan Cibubur di dekat area silaturahim agak ke timur sedikit gitu ya, dengan nama-nama Amerika, dengan nama-nama Eropa, kita kan nggak dengar masjid itu jauh, kecuali masjid kampung masuk ke situ gitu ya. Itu kawasan situ. Atau kita dengar lagi misalnya ke kawasan Pantai Indah Kapuk gitu kan, kita juga tidak dengar masjid gitu. Nggak ada sama sekali gitu. Jadi di kawasan pembangunan perumahan properti yang dibangun oleh non muslim, nyaris kita tidak dengar. Itu nilai-nilai berkembang di situ, tapi mereka tidak bisa misalnya katakan meniadakan masjid yang ada di kawasan sekitarnya gitu. Kemang misalnya. Kalau kita berkembang misalnya di kawasan yang memang sudah penuh masjid dan masjid memang sudah menyuarakan speaker kayak gitu,
aturan tadi melanggar nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Itu yang dibilang akhirnya aturan tadi tidak mengandalkan norma sosiologis, yuridis sosiologisnya nggak kuat. Satu ketentuan yang yuridis sosiologisnya nggak kuat, dia pasti bertentangan dengan yuridis filosofis. Jadi yuridis normatifnya itu cuma sekedar menunjukkan kekuasaan gitu. Nah di situ hukum menjadi buta dia. Hukum menjadi buta karena dia tidak mengerti situasi yang sebenarnya. Itu status dari apa yang disampaikan oleh Menteri Agama dan kayak gitu. Sementara kalau kita bicara soal Mahkamah Konstitusi, banyak ketentuan kok yang sudah dilanggar oleh dan tidak diperdulikan oleh pemerintah. Bahkan Presiden menyatakan ada alasan untuk tidak mengikuti ketentuan Mahkamah Konstitusi. Jadi sesungguhnya sudah banyak ketentuan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tapi tidak dijalankan oleh pemerintah. Banyak sekali. Banyak ya. Tentang kelistrikan misalnya, tentang air misalnya. Gitu. Tapi ada gubernur yang begitu ada putusan dari pengadilan dijalankan, masalah udara, masalah keruk lumpur air, gitu. Itu ya, kan saya jalankan putusan itu. Jarang kan pejabat macam gitu. Ya kan kalau pakai tesis sosiologi hukum ya. Kita kan bisa ngambil begini, bahwa tingkat kepatuhan orang itu disebabkan oleh dua. Dia mengetahui dan dia menyadari, artinya dia memang merasa butuh untuk itu. Atau dia mengetahui tapi dia tidak mau menjalankan gitu. Karena dia tidak merasa sesuai sama kebutuhannya gitu. Jadi ada 4 kotak gitu kita punya. Dia tahu dan dia sadar gitu. Tapi karena dia tidak mau, maka dia tidak menjalankannya gitu. Atau dia tidak tahu tapi dia sadar, dia juga tetap menjalankan. Atau dia kemudian dia tidak menjalankannya karena memang tadi Pak, perspektif ada sikap penolakan terhadap dirinya gitu. Nah, ini harus dilihat pada motifnya. Jadi aspek sosiologi hukumnya harus dilihat pada psikologi sang pejabatnya. Apakah dia mau mencitrakan diri sebagai seseorang yang patuh gitu, atau dia sedang mencitrakan dirinya I am the law. Jadi kalau saya menyatakan sudah lama gitu ya di dalam kancah diskusi di negeri ini gitu ya, ketika seorang pejabat menyatakan dirinya sebagai I am the law, maka bisa jadi I am the law-nya itu bertentangan dengan konstitusi gitu. Maka demokrasinya seperti saya bilang ilusi. Jadi jangan pernah bicara di demokrasi, jangan pernah bicara soal kebebasan bersuara, berserikat dan berkumpul gitu. Jangan pernah bicara soal masyarakat bebas dari ketakutan dan dari kekerasan gitu. Masyarakat bebas dari pemaksaan. Jangan pernah bicara kayak gitu karena kalau jika pemimpinnya menyatakan I am the law, dia tidak menyatakan, tapi dia menunjukkan bahwa dia I am the law gitu. Apa yang saya mau harus dijalanin itu I am the law itu sudah posisi. Dan I am the law dalam sejarah hukum di dunia manapun. Itu setara dengan raja yang tindakannya disanggah gitu, bukan disembah, bukan dipatuhi. Itu tesis sosiologi hukumnya begitu, psikologinya begitu, sosiologi hukumnya begitu, kadar normanya jadi begitu gitu. Pendekatan ini saya menggunakan ilmu yang saya punya nih, analisisnya, ilmu awal saya gitu. Karakter dari komunitas tertentu ada kecenderungan untuk itu. Gitu. Dan itu sudah terjadi. Jadi pada saat itulah sesungguhnya ketika masyarakat menunjukkan sebuah penolakan atas yuridis normatif yang ditunjukkan dengan damai, dengan baik, tapi kemudian malah penguasanya I am the law-nya menunjukkan pemaksaan penegakan dengan kekerasan, itu sudah tidak demokratis. Itu sudah tidak lagi bicara tentang bagaimana sebenarnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan lagi bicara soal pemusyawaratan dengan hikmah kebijaksanaan. Saya ulang ya, jadi ketika tesisnya muncul masyarakat menunjukkan penolakan dengan sikap yang aman, tentram, damai, dengan baik-baik, tapi kemudian dihadapkan dengan kekerasan gitu oleh kekuasaan hukum gitu, dan kekuasaan hukum memaksa untuk melakukan apa yang dia putuskan gitu, dan bertentangan dengan yuridis sosiologisnya, itu ada problematik yang kelihatan sekali bahwa sesungguhnya sudah terjadi apa yang saya sebut sebagai dalam kajian akademik rekolonialisasi. Ini lebih. Jadi dalam kajian akademik itu muncul dan itu bukan Prancis terhadap kawasan Afrika misalnya, itu melakukan hal yang sama. Inggris terhadap Falkland misalnya, itu melakukan hal yang sama. Ini zaman modern ini ya, sekarang ya.
Iya, biasa aja. Di zaman modern, di zaman sekarang. Amerika terhadap kawasan di New Zealand dan sekitarnya sebenarnya sebagai occupied country istilahnya. Itu melakukan hal yang sama. Rusia terhadap Ukraina juga sekarang sebagian. Di Ukraina kalau kita lihat Rusia dengan terhadap Ukraina agak berbeda karena di dalam tubuh Ukraina sendiri ada mereka menyebutnya sebagai rebel area, satu daerah konflik gitu ya. Karena tetap ada yang mau balik ke Rusia, ada yang nggak mau balik ke situ. Dan apakah itu rekayasa luar atau kemudian kondisi yang di dalam, kita tidak tahu. Karena punya sejarah panjang seperti yang saya bilang, konfliknya sudah dimulai dari sebelum Perang Dunia Pertama, cerita panjangnya. Sehingga di situ ada Kristen Ortodoks, ada Kristen garis keras, ada Islam, etnis Tartar gitu, yang kemudian bercampur baur satu sama lain, dan kemudian juga ada komunis karena pengaruh Rusia, pengaruh Soviet. Itu Ukraina. Dan sekarang kalau muncul misalnya Ukrainanya sudah seperti itu dan Putin dengan Biden bersiap berdialog gitu ya dengan wilayah itu saya kira unsur eksternalnya menjadi luar biasa. Apa poinnya? Poinnya di situ berarti Ukraina menjadi satu indikator tentang pengaruh kekuatan militer di satu wilayah. Kalau saya ngeliat ini perang NATO melawannya namanya kekuatan Rusia. Rusianya nggak sendiri, didukung oleh Cina. Gitu. Jadi ada pergelaran kekuatan yang belum tentu melahirkan kontak senjata sungguh-sungguh gitu. Kalau saya. Tapi ini pergelaran kekuatan militer, seperti pergelaran kekuatan militer di Laut Cina Selatan yang dilakukan Cina terhadap Amerika dan dilakukan Cina oleh semua negara di kawasan ASEAN. Kalian. Tapi baik lagi ke tadi posisi tadi, bagaimana misalnya satu ketentuan dipaksakan sehingga Mahkamah Konstitusi berkata seperti itu. Maka sesungguhnya jangan bicara ini adalah negara hukum, ini adalah equality before the law. Semuanya punya kedudukan yang sama di depan hukum. Saya pernah bicara di sebuah TV swasta di awal-awal Presiden Joko Widodo berkuasa dan kemudian seorang anggota DPR di Komisi Hukum yang sekarang masuk KPK gitu. Saya ingat betul gitu ya. Kami tidak, saya bilang equality before the law itu akhirnya dikalahkan oleh semakin tinggi jabatan seseorang, semakin kaya seseorang, semakin sedikit hukum yang berlaku atas dirinya. Anda bisa lihat betapa banyak orang-orang kaya menggunakan mobil, menggunakan strobo, menggunakan polisi hanya untuk menyingkirkan orang lain yang sedang kena macet misalnya. Itu dia kaya. Betapa banyak yang namanya pejabat tidak peduli dengan etika hidup perkembangan masyarakat tanpa punya kepentingan apa-apa, menyingkirkan orang lain dari kemacetan misalnya. Itu nunjukin bahwa equality before the law, kesamaan dan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan itu dikalahkan oleh jabatan, dikalahkan oleh kekayaan. Gitu. Nah itu karena tadi keberpihakan dari petingginya tidak sungguh-sungguh kepada masyarakat. Disitulah rasa keadilan masyarakat terluka. Gitu. Itu kalau terluka juga keadilan juga sedang diuji nih oleh berbagai cerita di negeri kita ini ketika BPJS ya di balik ini ujung-ujungannya kan dana mengendap ya Bang ya. Kita udah urusan jaminan hari tua kemarin yang Hang Heng Hong, ternyata hari ini Pak Presiden bilang udahlah revisi aja itu katanya. Kan ada pahlawannya. Ini ada lagi BPJS macam gimana ini? Seluruh kegiatan kita di dompet kita harus ada BPJS. Dari mulai naik haji, beli tanah, bikin SIM macam-macam, enggak cukup KTP. Ini cemana ini keadilan dalam hal ini, Bang Iksan Nursi? Kalau kita lihat soal undang-undang haji, ketika masyarakat ditambahkan pada syarat administratif tentang BPJS, gitu ya, atau kemudian pada SIM, ketika masyarakat mengurus SIM ditambahkan syarat-syarat BPJS, maka pertanyaan besarnya menjadi ketentuan tambahan syarat administratif tentang keikutsertaan di BPJS itu sudah menyalahi undang-undang. Nggak bisa dilakukan begitu saja kalau dalam undang-undang sudah ada syarat-syarat tertentu. Kecuali undang-undang memberikan kewenangan syarat-syarat tambahan yang sesungguhnya tidak memberatkan. BPJS kan sesungguhnya bisa dibilang adalah kesukarelaan masyarakat gitu. Padahal pada saatnya sama kita tahu BPJS yang kekurangan dana dan mengalami kerugian, harus dilihat bagaimana placement dana yang dia dapat gitu. Placement itu penempatan dana. Apakah BPJS melakukan penempatan dana yang surplusnya itu dari pembayaran itu benar apa enggak, merugi apa enggak gitu. Kan dia punya hak juga itu, sama seperti BPKH, Badan Pengelolaan Keuangan Haji,
itu menempatkan misalnya di bank muamalat atau di beberapa surat berharga. Itu potensinya kayak gimana gitu. Begitu juga BPJS. Begitu juga, ini BPJS kesehatan nih. Belum yang namanya urusan BPJS ketenagakerjaan yang hubungan dengan Taspen gitu. Ya sebenarnya Taspen sendiri cuma basisnya adalah surat keputusan Menteri Keuangan, sementara yang namanya BPJS ketenagakerjaan basisnya adalah undang-undang. Jadi ketika penempatan dananya masing-masing mengundang masalah, maka bisa kita lihat sumber masalahnya apa. Menurut saya sumber masalahnya adalah alokasi anggaran yang acap kali tidak efektif. Sehingga selalu membutuhkan sumber-sumber lain dari pendapatan pajak dari PNBP. Sumbernya apa? Ya ngutang. Yang ngutang gimana? Ya sumber kalau dari luar negeri nggak laku, ya diambil aja dari dalam negeri. Nah sumber dari mana lagi? Jaminan hari tua, BPJS, dana pensiun, macam-macam. Padahal pada saat yang sama BUMN-nya yang sumber dananya, yang penyertaan modal negaranya demikian besar kayak gitu, dikorup habis-habisan seperti kasus Asabri sama kasus Jiwasraya. Jadi kan ya embernya nggak bocornya nggak ditutup tuh di ember. Mungkin gede tuh bocor, ya masukin air sebanyak apapun tetap aja bocor. Jadi bukan sekedar kesalahan pada perencanaan dan pengalokasian yang akhirnya tidak melahirkan kerja. Ini saya ngambil Undang-Undang 17 2003 lalu kemudian pakai teori berpikir lainnya gitu ya. Pakai teori tentang apakah sebuah kebijakan itu betul nggak kalau sudah ayam delou itu akan melahirkan kebocoran gitu ya tadi, korupsi. Pada teori alokasi saja, pada teori perencanaan pembangunan saja kita udah nggak benar gitu. Lalu masuk lagi pada persoalan ayam delounya akan cenderung pada korup, terjadi, ya sudah. Itu dia. Dua masalah itu membuktikan. Pertama, soal kebijakan pembangunan yang otoritatifnya tidak berpijak pada yuridis sosiologis di satu sisi. Di sisi lain, kekuatan hukum yang dipegang itu selalu menunjukkan kehendaknya tanpa mempertimbangkan kondisi yuridis sosiologis yang menurut Lord Acton akan cenderung pada korupsi. Itu kejadian juga. Jadi gimana? Ada dua hal gitu yang membuka potensi tadi luka keadilan makin menganga. Itu problematiknya kalau kita ambil dari perspektif kajian pagi ini.